Narasumber memiliki kompetensi yang sangat mumpuni dalam bidang strategi maritim, operasi laut, serta hukum laut internasional. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan judul Perspektif Hukum Laut Internasional di Era Perang Multi-Domain. Kepada Wakil Rektor 2 Hang Tuah Universitas Hang Tuah, kami persilakan untuk memberikan paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Pak Panglima Komando Armada 2, yang saya hormati KS Armada 2, Dir Armada 2, Kapok Sali Armada 2, dan Gus Burla, Komandan Gus Kamla, para Kasatker, para komandan satuan, seluruh perwira ke laut, dan juga perwira hukum, dan seluruh peserta yang hari ini datang di PTA. Ini adalah ruang lingkup yang akan saya sampaikan secara hukum laut, kemudian alur laut kepulauan Indonesia, kemudian lintas damai, kemudian zona ekonomi eksklusif. Di dalamnya nanti akan saya sampaikan tentang konflik Laut Cina Selatan, kemudian bagaimana itu penyebaran ranjau di zona ekonomi eksklusif, dan juga hot pursuit itu bagaimana sebenarnya. Dan juga ada studi kasus, ada berkaitan dengan tadi disampaikan oleh pembicara pertama juga, yaitu Pak Gurus bagaimana, terus nanti ke depannya Selat Malaka bagaimana kalau melihat konflik yang ada di Selat Hormuz. Kita bergerak ke sejarah hukum laut. Yang pertama bahwa lanjut, kita mengapa kok perlu belajar masalah hukum laut, TNI AL khususnya. Karena kalau kita tahu masalah hukum laut, maka kita tahu bagaimana memperlakukan laut kita. Ini adalah transisi untuk sejarah hukum laut. Pada saat hukum Romawi, zaman Romawi, itu ada namanya res communis omnium dan juga ada res nullius. Prinsipnya adalah laut itu hanya untuk kebutuhan seluruh manusia. Tidak boleh di kota-kota, tidak boleh dimiliki. Itulah res communis omnium. Terus bagaimana tentang zona ekonomi eksklusif? Yang sebelumnya ada laut teritorial 3 nautical mile dan laut bebas, bagaimana dengan zona ekonomi eksklusif? Yang pertama adalah adanya, ini bukan, maaf ini saya salah, bukan proklamasi tapi konferensi Den Haag 1930. Kemudian ini proklamasi Truman, Presiden Harry S. Truman Amerika 1945 menyampaikan bahwa karena dengan 3 nautical mile tidak cukup, dengan kekuasaan negara Amerika yang demikian kuat, mereka atau Harry S. Truman itu menyampaikan, saya ingin ke depan lagi, jauh lagi. Proklamasi Chili, atau deklarasi Peru itu juga menyampaikan tentang 200 nautical mile untuk hak jurisdiksi negaranya. Kemudian deklarasi Santiago 1952, konferensi hukum laut PBB. Ini di sini disebutkan untuk yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah 24 Februari sampai 27 April 58 itu adalah untuk konferensi hukum laut yang pertama. Kemudian konferensi hukum laut yang kedua adalah 17 Maret sampai dengan April 1960. Di sela-sela sebelum konferensi PBB, Indonesia punya Perdana Menteri yang demikian. Selain zona ekonomi eksklusif, selain keinginan deklarasi Juanda, ini ada satu, yaitu Dr. Afid Pardo, yaitu Duta Besar Malta untuk PBB. Nah, untuk itu Indonesia landasan hukumnya adanya UNCLOS adalah yang pertama, bahwa kita sudah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 83 tentang zona ekonomi eksklusif. Ini adalah peta Indonesia sebelum adanya UNCLOS. Saya memulai kembali zona laut, zona maritim. Bagaimana? Di sini digambarkan sudah jelas bagaimana itu pengukurannya, mulai dari garis pangkal laut teritorial 12 nautical mile, zona tambahan 12 nautical mile setelah laut teritorial, kemudian zona ekonomi eksklusif. Di bawahnya landas kontinen. Setelah itu, setelah zona ekonomi eksklusif ada laut bebas. Bapak Panglima Armada 2 yang terhormat, Bapak Ibu serta yang saya muliakan,
Kita sekarang menginjak ke alur laut kepulauan Indonesia. Ini adalah 22 selat yang boleh digunakan oleh internasional kalau kita nggak membuat alur laut kepulauan Indonesia. Ini adalah negara-negara yang diakui sebagai negara kepulauan. Tapi dari sekian negara, itu baru Indonesia yang menetapkan alur laut kepulauan. Ini adalah negara-negara dunia yang diakui sebagai negara kepulauan. Sekarang kita bicara masalah zona ekonomi eksklusif yang 200 nautical mile. Bagiannya adalah zona tambahan. Jadi kalau zona tambahan berarti 12,0 sekian itu sudah merupakan wilayah zona tambahan, sudah merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif. Pada bagian laut tadi sudah sampaikan juga, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, kemudian laut bebas. Hak jurisdiksi dan kewajiban negara pantai dalam ZEE. Kalau negara pantai itu memiliki hak untuk melaksanakan eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam saja. Negara lain di ZEE adalah kebebasan pelayaran dan penerbangan. Tapi tidak boleh melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, tidak boleh. Nelayan asing sama juga, tidak boleh eksplorasi, eksploitasi sumber daya alam. Ngambil ikan tidak boleh. Lalu bagaimana dengan kegiatan militer asing di zona ekonomi eksklusif? Kita tahu bahwa laut itu dalam keadaan aman kalau aman dari kekerasan, navigasi, aman dari ancaman terhadap sumber daya laut, dan juga aman dari pelanggaran hukum. Itu adalah keadaan laut yang aman. Hak dan kebebasan pelayaran di zona ekonomi eksklusif. Tadi saya sampaikan, di zona ekonomi eksklusif berlaku kebebasan pelayaran dan penerbangan. Karena memang ZEE itu adalah rezim khusus atau sui generis. Tidak kedaulatan, tapi juga bukan laut bebas. Di tengah-tengahnya. Mengenai kebebasan pelayaran dan penerbangan, itu Robin R. Churchill sudah menyatakan bahwa pasal 58 dan 57 itu sama-sama menyebutkan kebebasan dan pelayaran penerbangan, sama-sama menyebutkan kebebasan navigasi dan kegiatan militer. Itu tangan. Kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE, apakah itu boleh untuk kegiatan militer di ZEE? Boleh nggak kegiatan militer itu? Nah, ini adalah sesuai dengan tulisan dari Raul P. Pedroso. Di tahun 2014 dia menyatakan kegiatan militer ini ada 15-an kegiatan militer yang disampaikan oleh Raul Pedroso. Kemudian Bunslow Adam Brosek, Military Intelligence Gathering Activities. Jadi di sini ada titik kritis kerentanan zona ekonomi eksklusif, di mana salah satunya adalah kebebasan pelayaran, dan ini adalah anatomi dari ancaman-ancaman yang tak terlihat. Kalau kapal-kapal perang mereka lewat, ataupun kapal sipil yang melaksanakan survei, yang melaksanakan dan kegiatan yang dijelaskan oleh kapal selam atau kapal permukaan untuk menggunakan ini, tujuannya apa? Untuk mengumpulkan data intelijen. Ini hampir sama juga. Pesawatnya bagaimana, kapal permukaannya bagaimana, kapal selamnya bagaimana. Ini juga sama peperangan informasi di ZEE. Nah, sampai sekarang ini pun kemarin Bapak Panglima kalau tidak salah juga ikut mengikuti yang dilaksanakan oleh diskusi strategis Kemenlu TNI AL tentang tantangan UNCLOS 82 dalam pelaksanaan kebebasan navigasi. Itu TW-nya 06220825. Dan ini adalah negara-negara yang setuju dan nggak setuju saat itu. Sehingga sampai sekarang pun masih muncul. Kalau negara-negara yang tidak menyetujui adalah Brasil, Cape Verde, sama Uruguay. Negara-negara yang setuju dengan kebebasan pelayaran penerbangan di ZEE itu adalah Italia, Jerman, Belanda, dan Inggris. Berhasil menyampaikan bahwa do not authorize other state to carry out military exercise or maneuver. Malaysia negara tetangga kita, itu tahun 96 dia menyatakan the Malaysian government also understand that the provision of the convention do not authorize other state to carry out military exercise or maneuver. Malaysia menyampaikan ini. Belanda karena setuju dengan itu, maka dia does not authorize the coastal state to prohibit military exercise and its exclusive economic zone. Amerika sebagai negara yang tidak ratifikasi karena memang dia pengennya enak, dia ya wis pokoknya jangan sampai ada negara-negara yang membatasi saya menggunakan saya. 18 negara. Indonesia adalah termasuk nomor 5.
Ini sudah dimasukkan di dalam East Asia Focus International Law Studies US Naval War College Guideline for Navigation in Overflight. Bagaimana cara berlayar di zona ekonomi eksklusif. Bahkan si Chua Meng Sun itu dalam Journal of the Singapore Armed Forces tahun 2016 tulisannya adalah Restriction on Foreign Military Navigation Exclusive Zone. Ini adalah kejadian yang memang terjadi. Ini tabrakan antara EV USA dengan F-18 fighter China. Terus bagaimana praktik di Indonesia tentang respon terhadap freedom of flight and navigation? Kita tahu bahwa kita sudah ada Undang-Undang 583 DTI. Kemudian ada Undang-Undang 17 tentang ratifikasi tahun 85. Kemudian Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Dengan demikian masih ada dual reality anchor. Apa itu? Bahwa di CTE itu ada kebebasan pelayaran dan penerbangan. Dalam panel di Open Discussion tahun 2002 itu oleh negara-negara maritim besar dunia, kita itu sudah dikenal. Indonesia, for example, does not permit other states to conduct military activities in its AEC if they can be assumed to be a threat to international security. Nah, ini adalah forum group discussion Mabesa dalam hal ini di Sukma tahun 2017. Ini disampaikan oleh perwakilan dari dosen peneliti hukum internasional Fakultas Hukum Unpad Pajajaran. Kemenlu dalam hal ini tidak menyetujui adanya latihan militer asing terkecuali sebagai akibat dari perjanjian RI dan negara lain. Nah, kesimpulan Dinas Hukum saat itu adalah Indonesia masih menyetujui kebebasan pelayaran dan penerbangan. Tetapi sikap Indonesia pada prinsipnya tidak menyetujui aktivitas militer asing di zona ekonomi eksklusif. Pasal 4. Di zona ekonomi eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran diakui sesuai dengan prinsip hukum laut. Penegakan hukum berkaitan dengan freedom of flight navigation tidak hanya dengan perintah lisan, tidak bisa dengan demikian, tapi harus dengan payung hukum. Itu menyampaikan ada kekosongan hukum. Ada kekosongan hukum yang berarti tidak ada payung hukum yang mengatakan bahwa kita tidak setuju dengan militer asing di zona ekonomi eksklusif. Berarti di sini adalah realitas de facto, penolakan dan intersepsi operasional. Nah, kekosongan hukumnya ini adalah di sini letaknya. Kita identifikasi ada kapal latihan di kapal perang latihan di zona ekonomi eksklusif. Kemudian kita melaksanakan intersepsi shadowing, kita mengusir mereka. Kita nggak punya dasar hukumnya. Nah, ini adalah yang pernah dilaksanakan oleh KRI Hasanuddin. Ini adalah ilustrasinya bagaimana kasus pertama tadi terjadi sesuai dengan ini. Jadi maaf saya tuliskan langsung secara detail karena bahwa data itu nggak boleh kita yang dimodifikasi ataupun data yang tidak valid. Kasus kedua, ini juga masih KRI Hasanuddin, itu mengecek ini di Malaka di bawahnya sana. Ini adalah bagaimana kontak kapal perang US Ronald Reagan itu pada saat terjadi itu. Nah, ini adalah kasus ketiganya 2017 juga USS Columbus. Yang digunakan permasalahannya adalah dasar laporannya itu apa yang digunakan? Dasar laporannya adalah pencemaran. Keduanya adalah masalah ekonomi, mengganggu kapal-kapal nelayan. Yang ketiganya, kalau terjadi sesuatu hal maka kapal perang kita ikut SAR. Seharusnya ini adalah merupakan progres diplomasi yang kita laksanakan kalau kita melihat dari pertamanya. Dan di sini adalah kita harusnya adalah melaksanakan penangkalan kepada kapal-kapal yang melaksanakan kegiatan itu, yaitu dengan cara bagaimana menindak tegas siapapun yang melaksanakan kegiatan-kegiatan. Terus apa yang harus kita laksanakan di zona ekonomi eksklusif? Apa yang harus kita laksanakan? Nah, ini adalah sudah kita laksanakan sebenarnya nota protes sesuai dengan laporan dari Panglima TNI, kita sudah laksanakan itu. Nah, kita harus jadikan JP itu sebagai buffer zone. Apa itu buffer zone? Dulu pernah saya menyampaikan bagaimana kalau kita bentuk, kita mengingat bahwa di Australia sudah ada AMIS, Australia Maritime Identification Zone. Nah, di sini adalah mengenai sintetis yang memenangkan peperangan.
Kita juga harus menutup celah intelijen, jangan sampai ZTE kita digunakan oleh militer asing zona oleh negara-negara lain. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kedepannya bagaimana? Kita perlu merevisi Undang-Undang 583 tentang ZTE. Kita perlu melaksanakan itu. Di dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan di situ. Di zona ekonomi eksklusif Indonesia bersama dengan penerbangan internasional diakui sebagai prinsip hukum laut internasional. Itu pasal 4 di Undang-Undang ZTE. Jadi di sini adalah takut deklarasi lama, kemudian adopsi model ketat, kemudian stop PBB. Nah, di sini adalah nantinya kita mencontoh modelnya Malaysia. Malaysia bisa berani, masa kita nggak berani? Ya nantinya kita depan, tapi kita juga harus melihat kemampuan kita bagaimana. Apakah mendukung atau tidak? Kedaulatan tidak diberikan, tetapi kedaulatan itu adalah diundangkan dan ditegakkan. Jadi kita nggak bisa secara lisan, nggak bisa. Kedaulatan sejati membutuhkan jangkar hukum yang kuat. Ada hukum yang kuat, pegangan kita kuat, maka kita aman untuk melaksanakan. Nah, sekarang kita bicara masalah konflik Laut Cina Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita tahu Indonesia sejak awal bukan negara claimant, non-claimant state, bukan negara yang ikut di dalam klaim Laut Cina Selatan. 9 dash line itu tidak ada titiknya, yang ada cuma gambar. 9 dash line. Di mana posisinya? Ya pokoknya di situ. Padahal sudah jelas di dalam Permanent Court of Arbitration 2016 pada saat Filipina mengirimkan nota protes itu sudah dimenangkan oleh Filipina. Nah, untuk yang di ASEAN ada melaksanakan VOC ataupun COC untuk kendap bagaimana dalam menggunakan area Laut Cina Selatan itu biar tidak terjadi konflik. Bagaimana tantangan penegakan hukum internasional di Laut Cina Selatan? Dalam hukum internasional tidak ada mekanisme sanksi hukum yang mengikat, tidak ada. Rivalitas geopolitik Laut Cina Selatan sudah otomatis. Kalau negara ASEAN yang terkonflik ya sudah biasa karena memang sana sudah terpengaruh oleh 9 dash line. Tapi China dengan Amerika, karena Amerika kalau 9 dash line itu tetap ada. Karena kan kalau 9 dash line itu berlaku, itu akan berlaku sebagai wilayah kedaulatan China. Nah, implikasi bagi hukum laut internasional itu adalah mestinya adalah penguatan peran UNCLOS sebagai kerangka hukum global. Nah, sekarang kita bicara masalah joint development. Pernah mendengar Bapak Ibu semuanya joint development, joint statement antara Indonesia dan China. Itu berlaku pada saat Presiden Prabowo jadi presiden. No communication, no coordination, no discussion about EEZ. Sudah jelas. Kita sudah menetapkan juga 2017 Laut Cina Selatan yang punya kita diganti menjadi Laut Natuna Utara. Bahwa pernyataan Presiden Prabowo melaksanakan joint development di Laut Cina Selatan itu juga menyalahi aturan. Karena apa? Indonesia itu berbatasan hanya dengan 10 negara. Ini sudah jelas bahwa Indonesia adalah sebagai mediator. Sebenarnya mediator untuk menyelesaikan konflik itu sebagai mediator. Kita nggak termasuk sebagai negara-negara yang konflik dalamnya. Inilah momen penting pada saat Indonesia dengan Tiongkok melaksanakan kerjasama Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping. Nah, ini respon media yang ada disampaikan. Bagaimanakah responnya dari portal Kemlu, kemudian Strike Times juga menyampaikan, sehingga mengapa pakar internasional, hukum internasional, Prof. Hik menyampaikan, kemudian Prof. Edi Pratomo menyampaikan, ini press release disampaikan. Kemudian ini adalah Ketua ISIL, Indonesian Society of International Law Lecturers, para dosen-dosen hukum internasional juga mengkritisi tentang apa yang ada disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan China itu. Ini Kemlu menyampaikan bahwa menekankan kerjasama akan dilakukan berdasarkan peraturan undang-undangan masing-masing negara. Perkembangannya tidak ada yang dilaksanakan di sana. Jadi kita masih belum tahu apa yang dilaksanakan dalam joint statement. Nah, ini adalah hambatan-hambatan hukum yang ada karena beda persepsi. Kita berdasarkan UNCLOS, kalau China berdasarkan dengan sejarah. Nah, untuk geopolitiknya ini yang perlu kita sampaikan, bagaimana kita mempertahankan bahwa kita sebagai negara besar yang konsisten dengan kebijakan luar negerinya. Nah, perkembangan joint development Indonesia, China, Laut Cina Selatan ini adalah nantinya
tetap akan sesuai, katanya dari luar negeri adalah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Nah, sekarang mengenai penyeberangan ranjau di ZEE, Bapak Ibu, kita sering mendengar tentang Sanremo Manual. Sanremo Manual itu bukan non-binding regulation. Nah, di bagian 3, zona ekonomi eksklusif. Dalam peperangan, konflik dua negara, salah satu negara boleh melaksanakan penyeberangan ranjau di zona ekonomi eksklusif negara netral. Membolehkan atau melarang? Berani nggak melarang? Terus negara bagaimana? Kalau membolehkan, berarti kita sebagai negara yang boleh diserang. Bapak Ibu, bagaimana dengan hot pursuit? Kita sering, Angkatan Laut itu sering menyampaikan hot pursuit, hot pursuit, hot pursuit. Apa sih itu hot pursuit? Adalah tindakan pengejaran nggak terbatas. Bapak Ibu, sekarang kita masalah studi kasus. Selat Hormuz. Selat Hormuz itu dimiliki oleh dua negara, yaitu negara Iran dan negara Oman. Sama dengan yang di Malaka, bahwa di Iran itu mempunyai panjang pantai yang lebih panjang daripada yang punya Oman. Nah, jadi transit tidak mengikat Iran, karena dia nggak mengenal, dia nggak meratifikasi. Jadi kapal perang harus memperoleh izin, apalagi berkaitan dengan keamanan nasional dari negara tersebut. Menguasai pantai utara yang lebih panjang, menguasai beberapa pulau memiliki kemampuan militer. Ini yang paling utama, kemampuan militernya. Bahwa sekian tahun konflik dengan Amerika, dia sudah kena sanksi dengan apa-apa, dia mampu berdiri sendiri. Demikian dapat kami sampaikan. Semoga memberikan sedikit gambaran tentang hukum laut yang ada kaitannya konflik-konflik yang ada. Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai personel Angkatan Laut yang melaksanakan penegakan hukum di laut tahu hukum-hukum apa yang harus kita laksanakan, tahu apa yang kita kerjakan, dan permasalahan-permasalahan apa yang ada di sana. Demikian atas perhatian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Wakil Rektor Universitas Sumbar atas pemaparan yang telah disampaikan. Terima kasih Majid atas kesempatan yang kami diberikan. Memperkenalkan diri, nama kami Letkol Laut Leonatus Dedi Kaputra, menjabat sebagai Komandan KRI Pulau Hanildo 732 Satran Muarmada 2. Di sini kami sangat tertarik pada pemberian materi tentang API. Yang kita kenal API adalah sebagai rute pelayaran ataupun jalur pelayaran internasional. Namun dalam pelaksanaannya, semua kapal-kapal ataupun pesawat terbang yang melintas API memiliki hak lintas damai, tetapi juga harus diwajibkan mematuhi aturan yang melekat di dalamnya, seperti tidak boleh menyimpang dari batasan ataupun jalur yang telah ditentukan, ataupun kegiatan-kegiatan yang memicu ancaman terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia. Namun pada situasional, apabila terdapat kapal asing yang mengklaim sedang melaksanakan pelayaran di jalur API dengan menggunakan hak lintas damai, tetapi selama pelayaran bahwa kapal asing tersebut melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kegiatan intelijen seperti gathering information intelligence ataupun penggunaan ataupun penyalahan alat-alat sensor militer. Pertanyaan kami adalah, sampai sejauh mana Indonesia dapat menyatakan bahwa kapal tersebut telah kehilangan hak lintas damainya berdasarkan Atlas 1982. Terima kasih. Pak Leonardus ya, dari Komandan Fadrildo. Di Indonesia memang ada hak lintas damai, hak lintas transit, hak lintas API, ada juga namanya hak akses atau komunikasi antara Malaysia Utara dengan Indonesia. Nah, kalau kita sudah ada lintas API,
Mengapa negara-negara lain menggunakan hal lintas damai? Ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi itu. Sampai sejauh mana kapal itu hilang haknya lintas damai? Kalau dia sudah tahu bahwa lintas alki itu adalah lebih bebas daripada lintas damai, mengapa harus menggunakan lintas damai? Nah, tadi sudah disebutkan juga situasional, maka dia menggunakan intelijen, menggunakan sensor, ini sudah melawan, sudah tidak menggunakan lagi aturan-aturan yang dilarang di dalam melaksanakan hak lintas yang sudah seharusnya. Bahwa untuk lintas alki pun mereka nggak boleh, apalagi lintas damai. Tapi itulah yang kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih.